Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arina Manasikana. Saya dari program studi Pendidikan Geografi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan datang pada tempat ini untuk menyaksikan sedikit video edukasi yang saya berikan tentang dampak COVID-19 yang dirasakan oleh semua warga di Indonesia, dan ini pasti dampak COVID-19 ini juga dirasakan oleh kita warga desa Berangkal Karanganom ini. Sebelumnya video ini dibuat ditujukan untuk memenuhi tugas Pancasila, yaitu laporan warga negara. Saya ada cuplikan tentang berita COVID-19, sedikit berita yang ada di YouTube. Perandakan anggaran negara, Pagedruk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau Baik, itu tadi sedikit cuplikan yang mungkin dampak yang dirasakan oleh banyak masyarakat itu tuh tentang perekonomian mereka, karena begitu pandemi ini ada, perekonomian mereka dari yang naik daun menjadi turun, karena mungkin banyak dari mereka juga yang terkena PHK. Terus uang yang mereka punya pun juga hanya cukup untuk, bahkan kurang untuk membeli kebutuhan makanan sehari-hari. Pandemi COVID-19 ini juga merubah tatanan aktivitas kita, yang mana sebelum pandemi kita bebas melakukan aktivitas apapun, kita bisa pergi kemanapun, kita bisa pergi keluar kota dengan bebas. Tapi saat pandemi ini kita harus ditekan untuk tidak berkeluaran secara bebas dan berpergian secara bebas. Baik, tentunya bukan hanya tentang berpergian, tentang keluar dari rumah, tapi adanya pandemi COVID ini juga memunculkan masalah, yaitu masalah sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan. Mulai dari masalah sosial di masyarakat kita juga ada yang ODP dan masyarakat yang lain kadang-kadang mendiskriminasikan, tidak mau berdekat-dekat dengan yang ODP tadi karena mereka takut kalau misal tertular, padahal belum jelas dia itu tuh positif atau tidak, dan ternyata dia positif tapi masih aja dijauhin sama warga sekitar. Itu jangan dilakukan seperti itu ya teman-teman, karena ODP pun kita juga harus memberi semangat untuk mereka agar tetap sehat, agar ya doakan semoga tidak terkena. Lalu dari segi agama masjid itu tidak beroperasi seperti biasanya itu terbuka terus untuk umum, tapi ada masjid di luar sana yang tidak dibuka untuk umum, yang hanya diperuntukkan yang ada di desa itu untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Lalu ada masalah ekonomi ini, mungkin di sini ada ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin di PHK dari pabriknya, karena mungkin dari pabrik juga mempunyai ketentuan karena berkurangnya pesanan, mungkin juga harus memberhentikan beberapa pekerja begitu. Lalu dari masalah pendidikan, ini menurut aku masalah yang paling saya rasakan juga. Yang saya rasakan bagaimana belajar di rumah aja, bertatap muka dengan teman-teman hanya melalui media, sama gurunya juga hanya melalui media, dijelaskannya juga melalui media, yang mana kalau misalkan dibanding dengan bertatap muka langsung, itu tuh pahamnya itu pasti paham yang bertatap muka langsung, karena dengan langsung itu kayak
interaksinya juga berlangsung. Tapi kalau misalkan kayak seperti pakai Google Meet atau Zoom itu kayak mengenanya juga ya gimana gitu. Terus banyak sekali sih sebenarnya, cuman yang kita rasakan di masyarakat berangkat ini tuh mungkin itu yang paling banyak mungkin. Tapi pesan saya, tidak usah panik karena kita juga melakukannya bersama-sama. Kita menghadapi pandemi ini juga bersama-sama. Yang belajar di rumah tetap semangat belajar di rumah, jangan sampai karena di rumah aja kita tidak mempunyai kayak semangat untuk belajar dan kita tidak mempunyai tidak produktivitas dalam belajarnya. Pokoknya kita harus tetap berjalan seperti biasanya dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dahulu kala yang kayak bebas kemana aja, bebas mau liburan di mana aja. Terus pesannya, kita ini pandemi ini tuh tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat aja Allah itu tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Jadi kita terus berikhtiar, berdoa, cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Dan juga para masyarakat jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak itu menerima berita-berita hoax tentang pandemi COVID-19 ini. Lebih menyaring lagi berita-berita yang diterima dan jangan panik, intinya itu. Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita berharap agar segera berakhir gitu. Jaga kesehatan, pesannya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap produktif. Walaupun hanya di rumah saja, jangan pantang menyerah. Semua ini akan berlalu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.